Detonator awal berdiri ini ku tahun 2016. Lagu ini ada itu sebenarnya ini kan kebetulan yang nulis saya sendiri kan. Jadi saya waktu itu merasakan ada banyak pihak lah yang menggunakan agama ini sebagai komoditi. Jadi sebenarnya saya agak resah sih sebenarnya ketika agama dijadikan komoditas, agama ditunggangi untuk kepentingan politik praktis yang cuma sesaat lah. Sebenarnya ya sedih ya kalau misal agama ini hanya digunakan untuk atribut, untuk simbol-simbolnya ini hanya digunakan untuk menilai orang, untuk merendahkan orang. Di sini kan kita melihat adanya diskriminasi, adanya eksklusivitas. Ya menurut saya perilaku seperti itu sebenarnya malah merepresentasikan jauh dari apa yang mereka tunjukkan, mereka tontonkan. Karena orang yang menurut saya pribadi sebagai penulisnya, orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin dalam ilmunya, mereka lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Mereka akan lebih mengedepankan kelembutan untuk merangkul mungkin yang masih jauh, dianggap jauh dengan Tuhannya. Mereka akan merangkul dengan kelembutannya. Ironi dengan cabianmu, sungguh menjadikanmu. Dayamu ironi dengan cabianmu, sungguh menjadikan pola pikirmu. Oke, nama saya Jiwen, saya dari Interat. Kebetulan di Interat saya sebagai vokalis. Interat sendiri diambil dari bahasa Swedia yang artinya itu tidak takut. Memang latar belakang terbentuknya Interat ini dari spirit perlawanan. Jadi menurut kami nama itu relevan untuk kami dan kedepannya juga dari nama itu kita ingin membuat spirit buat kawan-kawan di sekitar sih. Jadi itu Interat terbentuk pada tahun 2018, pertengahan 2018, tepatnya di bulan Juni. Jadi memang EP The Concrete itu sesuai namanya yang artinya dibetonkan. Dari situ sebenarnya EP ini
merupakan keresahan kami mengenai Batu yang sering dicitrakan sebagai kota wisata beton. Jadi ide dasarnya dari situ, karena IP The Constructed ini selain dibuat untuk bercerita, kami juga menyampaikan sudut pandang kami mengenai Batu yang menurut kami di balik citra kota Batu sebagai kota wisata, sebagai kota di mana terdapat alam yang indah, surga kecil atau Swiss kecil biasanya orang mengatakan. Kami mempunyai sudut pandang baru mengenai Batu karena kami sebagai masyarakat asli Batu, kami beranggapan bahwa Batu sedang tidak baik-baik saja. Kebetulan aku juga yang nulis lirik, akhirnya ngangkat isu tentang isu-isu yang ada di Batu, salah satunya kota wisata beton. Terus kami juga menganggap bahwa sebenarnya kami di Batu ini sedang hidup dalam ancaman. Terus juga pengelolaan yang sebenarnya di Batu itu menurut kami ada penghancuran sistematis yang itu akan berkelanjutan. Jadi terhadap apa ini? Pembangunan atas nama pariwisata, terus pengelolaan lahan, pengalihfungsian lahan atas nama industri pariwisata. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi yang kami lihat beberapa tahun terakhir pembangunan itu cukup Masif. iya cukup wakil lah, dan ya berlebihan menurut kami. Isu itu sangat relevan bahkan di kondisi sekarang loh. Bisa dilihat dari timbulnya bencana kemarin. Sebenarnya waktu itu secara logika kita juga memikirkan dampak panjang dari pengelolaan industri pariwisata di Batu. Artinya jika lahan-lahan hijau, lahan-lahan resapan itu dibangun pariwisata, dibangun beton, dibangun semen dan lain-lain, artinya kan resapan air kan berkurang. Nah, sebenarnya kan kami juga udah memikirkan itu, pasti kok ke depannya lalai gak ono resapan air, yo air itu akan melimpah, air itu akan menyebabkan banjir dan lain-lain. Itu sudah kami perkirakan sebenarnya. Karena memang itu secara logika, itu logika bukan perkara apa, itu bisa di logika loh manusia loh. Ya itu sih sebenarnya. Kalau band-band underground ya, terutama yang bergerak di genre musik, dia metal, punk, hardcore itu, mereka sih dari selera ya awalnya. Pada saat itu mungkin kalau mau cerita ke belakangnya, mungkin dia era-era awal 90-an itu kan memang musik-musik itu yang lagi tren lah katakanlah, mulai dikenal, mulai berkembang di Malang maupun di mana di kota-kota besar Indonesia yang lain juga seperti itu. Dulu tuh Antipati sebenarnya band session, gabungan dari anak-anak punk, ada greencore, ada death metal. Mereka kumpul di suatu kopian. Antipati perasaan benci terhadap sesuatu. Kita bercerita nggak usah jauh-jauh, nggak usah mulu-mulu, di sekitarnya dewi ya. Apa yang kita nggak merasa kurang apa gitu, sekitar kita tok dulu. Jadi kita nggak usah mulu-mulu sing anti inilah, anti itulah, nanti kita ditabraki gini-gini kan nggak enak. Jadi kita cerita sosial sekitar kita aja sendiri yang tepat. Ada sih beberapa kritikan untuk negara dewi, negara dewi goblok ya. Tapi tak belo. Masa goblok kaya apa tak belo. Indonesia. Kayak koil, kayak kaos koil. Negara ini bodoh yang sangat aku bela. Lucu banget.
sejak awal emang sejak kelahiran punk emang budayanya seperti itu. Mereka pasti protes, mereka pasti perlawanan, mereka pasti ya menentang kemapanan, katakanlah seperti itu. Sejak lahir di Inggris, di Amerika, dimanapun itu pasti spirit yang dibawa itu akan seperti itu. Termasuk ketika dibawa di Indonesia, dibawa ke Malang juga seperti itu. Dan kebetulan pada saat itu konteksnya pun sangat kondisinya sangat mendukung ya. Ya kalau kita ngomongin di era-era 90-an, awal 90-an juga itu masa Orde Baru, masa pemerintah yang represif, rezim dan lain-lain. Banyak tekanan mungkin bahkan dari keluarga, sekolah ataupun negara seperti itu. Dan itu cukup di momen yang tepat sih pada saat itu ketika punk itu mulai muncul ya, mulai datang ke Indonesia, dan momennya secara konteks sosial politiknya juga tepat pada saat itu. Style kita tentang underground scene, orang-orang lihat kita itu ini apaan, bajunya hitam-hitam, rambutnya kayak gini, rambutnya kayak gitu, dananya enggak suraan. Jadi kita ngebenci mereka juga. Dengan kata-kata fuck. Punk itu kan cuma, menurut aku ya, itu hanya sebuah penamaan atau salah satu golongan. Orang-orang yang dianugerahi ide gagasan, terus mereka melihat ada sesuatu hal yang ini perlu diperbaiki, dan esensi punk itu ya itu mang kepedulian, kepekaan, tapi dengan caranya mereka. Masalah pesan-pesan tadi ya. Pesan-pesan tadi iya, terutama band punk ya. Teman-teman saya yang bergerak, yang main band punk di era itu 90-an, dia kebanyakan aktivis pada saat itu. Aktivis, otomatis aktivis reformasi ya. Kalau di zamannya 98 itu dia pasti ikut aksi massa, aksi demo di jalan dan sebagainya, dia aktivis. Beberapa bahkan aktivis lingkungan. Kalau mau mengerucut pada punk itu sebenarnya saya pun sendiri banyak belajar sebenarnya dari punk itu, karena punk itu kan masalah wacana, banyak wacana-wacana yang menarik dari sana, wacana tentang anarkisme, wacana tentang mengorganisir kelompok sendiri seperti itu, dan kemudian lingkungan hidup. Lek misalnya apa, lek ditarik aja ya, sebenarnya orang-orang yang melawan itu punk. Contoh aja wis kayak misalnya kuwi zaman Belanda, ya wis golongannya Pak Karno, golongan tua, golongan muda, pangi pemerintah dia Belanda kan, ngelawan, aku pengen merdeka kan, itu melawan ketidaksesuaian, dia dijajah. Jadi esensinya punk itu ya pola apa dek gini, bukan dek gini, tapi di sini. Artinya tidak perlu takut dengan punk. Nggak perlu, ngapain takut? Mungkin kelihatannya serem, tapi nggak perlu takut. Kamu itu orang yang paling baik seharusnya dan paling pintar. Saya mengaku, saya bukan orang punk ya. Saya lebih anak metal lah katanya. Tapi saya dari dulu mengagumi punk hardcore gitu, karena wacana-wacana dan isu-isu yang mereka angkat. Dan saya banyak belajar dari sana.